Halo guys, selamat sore. Ini sekarang itu hari Senin. Sorry. Iya bener ya Senin. Lupa gua. Sekarang hari Senin, udah sore. Gua sekalian mau ya keliling-keliling, biasa lah, nyoret-nyoret gitu. Ini gua di tempat biasa. Nah, kenapa sih gua di sini dulu? Ya menurut gua di sini enak sih guys. Masih sepi banget. Sekarang gue lagi bawa sini si TNT. Gue sekarang mau bikin video tentang gimana sih selama gue pakai motor ini, apa ada masalah atau baik-baik aja, atau malah motornya nggak enak. Gue cerita sedikit. Gue pakai motor ini tuh udah sekitar dari bulan November akhir. Sekarang itu bulan Maret. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Udah sekitar kurang lebih 4 sampai 5 bulanan lah, guys. Nah, dari motor ini tuh gua ambil second. Tuh udah begini. Mungkin ada beberapa part-part tambahan yang gua tambah sendiri. Menurut gua sih motor ini oke sih. Nggak ada yang gua alami sih. Gua nggak ada trouble apa-apa. Mending daripada kita begini aja, diam begini. Kita sambil jalan ya guys, ntar gua ceritanya sambil jalan. Oke, kita jalan dulu. Kita coba lagi nih. Gila, raungannya itu loh. Enak banget ya pada motoran sore-sore gini sambil nunggu buka puasa. Oke, kita jalan. Kita muter-muter sini aja, yang sejauh-jauh guys. Oke, yang pertama, yang tadi kayak gue bilang, gue ngambil motor ini tuh second di bulan November. Aslinya tuh motor ini tahun 2019. Jadi kurang lebih kalau hitung tahun sekarang itu udah 5 tahun. Nanti bulan apa ya, Juli kalau nggak salah. Bulan Juli itu udah 5 tahun motor ini. Udah cukup lama. Gue ngambil second di kilometer 3000 ya, 3000 lebih, mau ke 4000 tapi belum sampai 4000. Dan sekarang setelah kurang lebih gue pemakaian 4 sampai 5 bulanan, itu sekarang udah kilometer 8000. Udah lumayan gondrong ya. Cepet banget naik ya. Cuma 5 bulan tuh. Dalam waktu 5 bulan motor ini udah jalan dari 3000 ke 8000. Itu udah cukup banyak. Karena motor ini pas baru diambil juga langsung dibawa-bawa jauh. Motor itu udah ke Sukabumi, Geopark Ciletuh, ke Bandung, daerah Ciwidey. Itu jalan loh dikendarain dari Jakarta. Gak pakai towing, dari Jakarta bener-bener ke puncak, Bandung, Ciwidey, Cidaun, muter-muter aja. Terus tembus ke ujung genteng. Itu sekitar 700 kilo dalam waktu sehari 2 harian. Ini motor kuat banget guys. Apalagi kan kalian juga tahu kan, daerah Sukabumi sana kan, Ciletuh itu cuaca panas banget. Dan motor ini kuat banget. Ini gue nggak di-endorse sama Benelli, tapi memang ini motor kuat, gak ada overheat. Motor ini nggak pernah overheat. Dari gue sama koko gue ambil itu nggak ada masalah di mesin, nggak ada overheat, dan suhunya tetap konsisten di 2 bar. Jadi suhunya tuh stabil banget. Mau ini dibawa pelan, mau dibawa kenceng. Malah sempat kemarin, yang kalau kalian itu nonton video gua yang gua mori ke Sensi, itu pas gua kenceng, itu kan bagi-bagi tuh. Pas gua kenceng jalannya di sekitar 100-an, itu bara turun jadi 1. Dan gua macetan di
Jakarta kan tahu sendiri kan macetnya itu kayak gimana, apalagi dari daerah Jakarta Barat. Itu ini motor tuh bener-bener stabil, kuat. Oh ya, soal handling, menurut gua sih ini stabil ya, gak yang gimana-gimana. Cuman memang kalau soal tenaga motor ini tuh memang rada kurang. Cuman suaranya loh, ya di Jakarta mau diadain apa sih, kencang juga nggak bisa kan. Yang penting sensasinya kan, sensasi berkendaranya. Motor ini yang uniknya itu looknya, ini bener-bener kayak moge 1000 cc. Bahkan orang-orang pun tuh nggak pada nyangka kalau dia motor cuma 250 cc. Selama gua ngambil motor ini tuh belum ada kendala apa-apa. Dan bantingan suspensinya ya, bantingannya itu empuk banget. Gak cuma empuk doang sih, sebenarnya ini tuh bisa di setel guys. Jadi kalau kalian setel, tapi di setelnya manual, ada putarannya. Kalau kalian putar ke, gue lupa ke arah kiri atau kanan, cuman memang di arah berlawan itu dua, yang satu bisa bikin empuk, yang satu bikin keras, jadi lebih stabil. Enak sih, jadi kan bisa atur sesuai selera kalian. Lagi pengen stabil, kalian kerasin buat kenceng. Kalau lagi goncengan atau lagi pengen empuk atau jalur-jalur yang batu-batuan off-road, ya kalian kencengin, kalian bikin empuk. Kalau untuk tarikan ya so-so lah. Cuman ya gitu, kalian tuh kalau naik motor ini, terutama dengan knalpot, pasti liatin orang-orang. Karena motor ini suaranya pas banget kayak 4 silinder, padahal cuma 2 silinder. Gue bikin video itu karena ada beberapa yang komen di kolom komentar kayak nyaman gak sih ini buat harian di perkotaan Jakarta. Ya kalau menurut gua sih ini nyaman banget guys. Bahkan kalau menurut review lain juga ya, review orang lain, motor ini dibanding sama MT25 itu jauh lebih enak, lebih nyaman motor ini guys. Cuman kelemahannya motor itu berat, bobotnya jauh lebih berat dibanding MT. Jadi itu dia kenapa motor ini juga agak akselerasi agak lambat, dan itu juga termasuk karena bobot yang terlalu berat. Jadinya motor ini tarikannya agak sedikit kurang. Cuman menurut gue sih cukup aja kalau buat pakai kota Jakarta lah. Lebihnya ya memang motor ini untuk goncengan. Kalau kalian goncengan naik motor itu lebih nyaman dibanding naik MT25 atau motor-motor sport lainnya. Karena joknya itu tuh bukan model yang single gitu loh. Ini joknya itu nyambung, jadi lebih nyaman dibanding MT25 atau motor sport. Apalagi kalau motor sport kan agak nungging gitu. Kalau ini sih nyaman sih menurut gua. Buat konsumsi bahan bakar, kalau dari data dari Benelli sendiri itu, ini rasio kompresinya 12:1. Ada yang nanya juga, bang, motor itu bagusnya pakai yang road berapa ya? Nah, kalau menurut gue sih kalau buat pakai harian di kota Jakarta sih, di road 9 gue juga udah cukup sih. Kayak buat tamak atau super, nggak usah pakai yang turbo-turboan atau yang yang big power, karena itu bakal bikin mesin jadi lebih panas guys kalau pakai yang big power atau yang pertamax turbo. Kecuali kalau kalian mau track day atau mau coba-coba di sirkuit nah itu boleh pakai yang harus lebih tinggi lagi. Tapi kalau untuk di Jakarta ini sih pakai yang sekelas Road 92 udah cukup sih. Balik lagi ke masalah trouble, ini tuh belum ada trouble apa-apa, cuman sensor oli doang. Itu mungkin kayaknya menurut gue sih itu kena batu. Ya kena batu pas lagi pergi ke jauh-jauh gitu kan, jadi itu kesenggol-senggol.
ke petok batu mungkin, jadinya kendor. Jangan khawatir guys, motor ini menurut gua ya aplikasinya juga masih oke. Spare partnya pun dari Benelli sendiri tuh masih nyediain, masih ada. Walaupun memang ini nih, gua nggak bilang ini spare partnya gampang dicari, tapi ada kalau mau dicari di bengkel resminya. Tapi untuk part-part tertentu itu ident. Jadi kalau kalian mau cari misalkan kalian mau ganti gear atau kalian mau ganti apa gitulah drone dari mesinnya, itu ada, tapi ident. Kalian biasanya itu identnya sekitar 2 minggu itu kalau nggak salah paling cepat. Ident ke Benelli dulu, nanti kalau barang udah sampai udah ada, nah itu kita bakal dikabarin. Jadi jangan khawatir, memang spare partnya tuh nggak semelimpah motor-motor merek-merek lain, motor merek Jepang, Yamaha, Honda yang kalian cari di bengkel mananya tuh kemungkinan besar itu ada, bahkan kayak 98% tuh ada spare partnya. Atau mungkin kalau kalian bingung bilang misalkan udah terlalu lama nih atau memang motor ini motor harian dan harus butuh cepat, kalian masuk ke forum-forum Benelli guys, yang punya motor-motor Benelli kayak gini. Di situ biasanya mereka itu bisa rekomend dari part, jadi part merek lain itu bisa masuk, beberapa part merek motor lain itu bisa masuk ke sini. Contohnya misalkan kayak filter oli itu bisa pakai merek yang ini, merek motor dari motor ini. Ampas rem bisa dari pakai merek motor ini. Jadi bisa disambung-sambungin guys. Jadi kalian bisa masuk ke forum itu. Kalau kalian tetap mau yang oriannya, ya itu kalian harus tunggu sekitar 2 minggu ya, paling lama sebulan, tergantung part apa yang kalian pesan dulu. Jadi gitu guys. Jadi kalau soal spare part jangan khawatir juga. Motor ini memang agak sulit dicari spare part di bengkel-bengkel luar, tapi bengkel resminya itu tetap disediain kok. Cuman memang ya itu yang balik lagi yang gue bilang, harus mau nunggu, karena kan motor ini kan juga motor jarang kan. Jadi spare partnya juga mereka nggak bakal mungkin stok yang banyak-banyak, karena takutnya ada expirednya atau memang ada masa pakainya. Kelemahannya dari motor ini tuh karena suspensi depannya itu upside down dan ukurannya gede banget ya, jadi radius putar baliknya tuh agak lebar. Jadi kadang stangnya tuh nggak, baru di belokin dikit udah mentok. Jadi memang itu juga yang kelemahannya sih, karena ini motor naked ya, jadi hawa dari mesinnya itu nih keluar lewat sini. Jadi kalau lagi hujan saya enak ya, anget. Tapi kalau lagi panas, wah gila, ini paha berasa kayak dipanggang. Jadi gua saranin kalau kalian motor ini jangan pakai celana pendek, apalagi kalau lagi macet, karena hawanya itu dipasang sekali muter itu gua kurang tahu di berapa derajat dia baru muter, itu hawanya panas banget guys. Wah, lagi foto-foto. Dan untuk pengereman motor ini menurut gue enak sih, enak banget, kayak mompa gitu loh. Cuman kalau rem sih gue nggak bisa komen ya, karena kan itu biasanya juga kadang selera orang kan, bisa di setel rem tuh. Gue nggak tahu ini di setel atau belum dari pemilik sebelumnya, cuman yang pasti ini rem enak sih banget. Muter balik lagi, muter terus. Gua udah berapa kali muter sini dari tadi. Habis gua mau ke jalan raya, gua takut macet ter. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu videonya. Mungkin kalau dari kalian ada yang masih pengen tahu tentang motor ini, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti gua kumpulin, gua bakal bikin videonya.
kita di video berikutnya. Bye.